Tapi next hierarki itu sudah runtuh kayaknya, apalagi Inzaghi juga sudah bilang sudah sekian lama aku mengamati Gosens dan aku terkesan dengan progres dia. Nah, gimana nih Di Marco? Kalau aku ya Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin di ngomongin Inter, bukan ngomongin kakak tiri. Tapi kadang-kadang ngomongin kakak tiri juga oke, ngomongin tetangga juga oke. Tergantung mood saja. Oke, seperti biasa kali ini kita mulai dengan update sekitar Serie A dulu sebelum kita bahas update Inter. Yang pertama nih, gila, De Laurentiis, Presiden Napoli. Mereka kayaknya sudah yakin banget bakalan juara. Jadi ini sudah mulai nge-troll ini. Yang di-troll itu ya presidennya Inter Milan, Steven Zhang. Dia bilang, every time Steven Zhang goes to stadium, Inter Milan lose and has said puppy look. Tiap kali Steven Zhang datang ke stadion, Inter Milan kalah. Dan dia, apa sih puppy look itu kalau di di anime-anime atau kartun itu kayak set puppy look. Bajingan, ini ngetrollnya parah sih. Tapi memang dia kan dari dulu memang punya ketidaksukaan terhadap financial fund. Menurut dia itu adalah kematian sepak bola, karena financial fund ini datang mereka yang dijadikan patokan utama atau tujuan utama itu selalu return on investment. Dan inilah kematian sepak bola. Mestinya, kata dia, sepak bola itu harus entertainment, mau untung mau rugi urusan belakangan, which is kind of bullshit ya, karena mereka juga jual siapa sih, Koulibaly, kemudian intinya musim lalu kan mereka banyak ditinggal oleh pemain-pemain bintang mereka dan mereka membeli pemain yang lebih murah. Itu apa kalau nggak ngarep keuntungan juga. Dan ini katanya juga musim depan itu si Osimhen sudah bakalan dijual dengan harga yang fantastis. Itu apa kalau bukan nyari keuntungan? Ya mereka lagi di atas, bebas mau ngomong apa aja. Tapi di sisi lain mungkin ini senada juga dengan kritikan dari Interisti yang wah Steven Zhang ini mau menggembosi Inter aja. Padahal kenyataannya Steven Zhang di Inter belum pernah untung Pak, rugi terus. Ya untungnya paling cuma bangga bisa Scudetto, bisa dapat Copa, bisa dapat Super Copa. Tapi kalau dari segi finansial belum ada. Utangnya banyak, duitnya juga disedot terus. Mungkin satu-satunya yang dapat untung dari Inter itu cuma anak bangsa kita, Pak Erick Thohir itu aja yang dapat untung. Tapi kalau Moratti udah jangan ditanya, itu benar-benar duitnya aduh tus. Untungnya enggak ada. Makanya ketika dia treble dia udah ngerasa sudahlah, sekarang saatnya aku nggak mau lagi ngeluarin duit buat Inter itu. Next, Juventus ini buntut dari pertandingan Roma lawan Juventus itu. Kawan-kawan tahu lah, Dybala itu kan lumayan lama main di Juventus ya. Kalau nggak salah dia sekarang 7 musim. Dan memang Dybala namanya mulai meroket di Eropa itu sejak dia main di Juventus. Iya, ini agak lucu sih. Kemarin mereka menang lawan Juve. Ya namanya orang menang kan selebrasi toh. Apalagi mainnya di kandang sendiri, di kandangnya Roma. Fans Juventus banyak yang marah-marah, Pak. Apa sensi mereka, mungkin banyak yang ini lagi dapat apa gimana sampai mereka marah-marah, ininya Dybala diserang juga medsosnya dia, Instagramnya, sampai akhirnya dia harus mengklarifikasi Pak. Bayangkan pemain bola main bola merayakan kemenangan tapi harus minta maaf, aneh kan? I know it's difficult for you and it is also for me. Wih, sok bijak nih dia bilang. Saya tahu ini sulit untuk kalian, tapi ini juga sulit untuk saya. Tapi I play for different club and with other teammates today and I have to respect them. Tapi saya bermain untuk klub yang berbeda dengan rekan yang berbeda dan saya harus menghormati mereka. Itu pentingnya. Ya gimana, apalagi kalau mereka mau ngaca, Juventus itu masih punya utang sama Dybala. Utangnya lumayan gede. Jadi utangnya ke Cristiano Ronaldo aja itu berapa? 19 jutaan. Kalau ke Dybala nggak mungkin sampai segitu, tapi ya sekitar angka 5 sampai 10 juta itu kan.
Ngaca bro, ngaca. Udah itu tentang Serie A segitu aja. Males aku. Kita sekarang bahas Inter Milan dong. Yang pertama, setelah Inzaghi dicerca habis-habisan, sekarang dipuji habis-habisan karena menang. Ini berdasarkan Corriere dello Sport ya. Satu yang dibilang jadi kunci kemenangan Inter Milan adalah keputusan Inzaghi untuk memainkan Dzeko dan Calhanoglu, karena kan kita tahu Dzeko itu sekarang saingannya Dzeko bukan Lautaro Martinez tapi Lukaku. Nah, kalau kita pakai logika kasar kan ya Lukaku udah lebih mahal, lebih mentereng, lebih bla 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 gitu. Mestinya kan duet utama Lukaku dan Lautaro, tapi Inzaghi memutuskan untuk memainkan Dzeko dan ternyata Dzeko perform. Walaupun dia tidak mencetak gol, tapi Dzeko ini kan memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Lukaku. Ini kalau kita ngomongin karakteristik, kita bukan ngomongin mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, tapi apa yang dia ditawarkan, yaitu kalau Lukaku cenderung nunggu di depan, jadi target man, jadi pemantul bola, tapi kalau Dzeko dia banyak turun ke bawah, turun ke lapangan tengah, menjemput bola, kemudian dari sana ikut membagi bola, sehingga kalau kawan-kawan perhatikan, lapangan tengah kita kemarin itu sangat superior, tidak pernah kalah walaupun Lecce mati-matian berusaha memainkan fisik tapi nggak bisa. Karena mungkin dari 6 dari 10 kesempatan itu Dzeko selalu ada di lapangan tengah untuk memberi tambahan massa di sana. Itu sih, cuma ya sekali lagi janganlah mengharap Dzeko fisiknya oke, enggak. Yang kedua adalah Calhanoglu. Nah, aku kan salah satu yang pingin lihat trio Habibi. Tapi kenyataannya adalah ya harus angkat topi juga buat Inzaghi. Hakan yang menempati posisi Brozo dia perform dengan baik. Kemudian Mkhitaryan yang menempati posisi Hakan juga perform sangat baik. Padahal ini sebenarnya kalau ini kita bertanya-tanya kan, karena 2 pertandingan terakhir Miki mainnya jelek. Tapi Toto kemarin kesempatan ketiga berarti dia dikasih kan, ternyata dia perform. Berarti ya begitulah namanya pemain bagus atau jelek itu ditentukan oleh hasil. Karena hasilnya bagus, ya jelas berarti keputusannya benar. Tapi ya nanti siap-siap aja kalau kalah lagi ya bakalan dicerca lagi. Muncul lagi tuh nanti Inzaghi out. Yang sabar ya. Next, masih terkait dengan ini, Brozovic. Ini atau sebelum kita membahas Brozovic, kita bahas Gosens dulu ya. Soalnya ini beritanya agak nggak ngenakin, kita Gosens dulu. Gosens banyak yang menggadang-gadang, ini salah satunya Tutto Sport, bahwa kemungkinan Gosens akan mengalami apa yang dialami oleh Eriksen. Eriksen kebetulan juga sama datang di pertengahan musim, kalau nggak salah pertengahan musim ya, sorry kalau salah nanti tolong dikoreksi. Dan sampai setengah musim lebih dia gagal perform. Cuma bedanya kan Gosens tuh waktu itu datang dalam keadaan cedera, jadi dia nggak bermain memang ya karena cedera. Tapi kemudian perlahan tapi pasti Eriksen mulai menemukan kembali ritme permainannya, skill dia akhirnya menjadi bagian yang tidak tergantikan. Nah, begitu juga Gosens. Cuman bedanya adalah Gosens kemarin itu aku sudah sempat bahas bahwa kemarin itu untuk pertama kalinya Gosens 2 kali start berturut-turut. Tapi Gosens ini ada keberuntungan karena dia dapat start karena Di Marco cedera. Kalau Di Marco nggak cedera ya hampir tidak mungkin dia yang start. Dan bagusnya dia start 2 kali dia main bagus, bahkan lawan Bolonya walaupun Inter kalah, dia satu di antara cuma 2 atau 3 pemain Inter yang mainnya bagus. Kalau nggak salah kemarin itu lawan Bolonya yang bagus Gosens, siapa lagi ya, Acerbi sama Hakan. Hakan agak jelek juga mainnya waktu, udah lewat juga. Nah, yang ini artinya sekarang akan mulai lagi ada kompetisi untuk memperebutkan starting line up di sayap kiri. Karena sebelumnya sudah established itu Di Marco yang pasti jadi starter. Kecuali kalau mau ada rotasi, maksudnya Di Marco perlu istirahat atau seperti kemarin Di Marco cedera, barulah Gosens main. Tapi next hierarki itu sudah runtuh kayaknya, apalagi Inzaghi juga sudah bilang sudah sekian lama aku mengamati Gosens dan aku terkesan dengan progres dia. Nah, gimana nih Di Marco? Kalau aku ya
yang manapun yang perform lebih baik ya itu yang layak ini. Maksudnya aku ngefans sama Gosens, tapi Di Marco ya juga suka aja. Dia bagusnya adalah mereka punya karakteristik yang berbeda. Gosens lebih banyak melakukan off the ball movement. Dia punya fisikalitas yang mungkin satu level di atas Di Marco ya. Kalau misalnya adu body, adu sprint, Gosens. Kemudian yang satu lagi yang mungkin ini Di Marco kalah jauh dibandingkan Gosens adalah Gosens ini defensive pros-nya itu mantap sekali. Kemarin berapa pertandingan, kalau duel 1 lawan 1 Gosens nggak pernah kalah. Kalau bertahan loh ya, nggak pernah kalah. Itu yang Di Marco agak keteteran. Jadi solusinya mungkin aku tetap dengan ide pertama, gimana kalau Gosens dicoba di sayap kanan, atau Gosens bisa dicoba di center back kiri kalau Bastoni perlu istirahat. Cuma masalahnya Bastoni ribet lagi tuh. Bastoni punya kualitas yang nggak dimiliki oleh Gosens. Aduh, tapi itu nantilah kita bahas. Yang jelas sayap kiri kita dalam 1 atau 2 musim ke depan aman. Nah, sekarang inilah yang berita agak kurang mengenakan tentang Brozovic. Brozovic setelah kemarin diliput oleh Tuttosport yang katanya ada growing tension, ada ketegangan antara dia dengan Inter. Sekarang muncul lagi, kalau kemarin kan aku bilang Tuttosport itu kan medianya Juve, kemungkinan bikin jelek-jelek aja biar ada diributin aja. Tapi sekarang ini Gazzetta.it. Tapi bukan La Gazzetta ya, walaupun kayaknya yang punya sama karena namanya mirip. Ini Gazzetta.it ini versi online-nya bahwa Marcelo Brozovic almost certain to leave Inter Milan this summer as a relation with club has deteriorated. Deteriorated itu artinya memburuk. Marcelo Brozovic hampir pasti akan meninggalkan Inter di musim panas ini karena hubungannya dengan klub memburuk. Aku belum lihat ini sumbernya dari internal Inter. Kalaupun ada indikasi yang mengarah ke sana itu paling cuma gara-gara Inzaghi kok sekarang Brozovic sudah fit, sudah sembuh, tapi kok belum masuk ke starting line up secara reguler. Paling itu saja. Kemudian kalau kita lihat dari bahasa tubuh juga kan memang Brozovic dari dulu juga gitu, versi Barella, kayak Barella kan. Nah, cuman satu yang menyeruak ini adalah katanya penyebabnya adalah bagaimana Brozovic menangani injurinya musim ini karena dia lebih memilih personal fisioterapis. Kalau setiap klub itu kan punyalah tim medis sendiri kan, fisioterapi segala macam, tapi Brozovic dia pilih pakai punya dia yang personal gitu. Nah, menurut Inter ya mungkin ini ada masalah gengsi juga. Intinya orang itu nggak lebih baik daripada yang dimiliki oleh Inter. Kenapa dia ngotot pakai itu? Gitu. Dan ternyata hasilnya juga tidak lebih baik daripada yang yang di-expect oleh Inter. Ternyata juga sembuhnya lama. Habis itu dia main cedera, kemudian main di timnas cedera lagi. Itu yang bikin manajemen katanya, ingat loh katanya loh, sekali lagi ini sumbernya dari media, nggak ada sumber dari orang dalam, yang katanya bikin Inter udah aduh kok gini Brozo. Dan ini bikin spekulasi bahwa Brozo akan dijual di akhir musim itu makin kenceng. Kebetulan juga Brozovic kan baru habis menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter. Kalau dijual masih bisa laku minimal sekali 30 juta. Barcelona juga ngebet pingin ngedapetin Brozo. Sampai ada yang komentar, aduh kita mempertahankan orang Kroasia yang salah. Karena Perisic kan Kroasia juga. Tapi Perisic dilepas gratis. Akhirnya dia juga perform di Tottenham. Sedangkan Brozo, sebenarnya Brozo perform. Cuma ya namanya orang baru sembuh dari sakit. Karena apalagi kalau kita lihat gimana dia main di Piala Dunia, bagus banget Brozo. Tapi ya gitu deh, namanya dinamika sepak bola. Sekarang pahlawan, besok bisa jadi dongkang. Aku gak ngerti kenapa dongkang yang muncul. Dongkang itu kodok. Itulah pokoknya kalian ngerti lah apa yang aku maksud. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton, yang sudah jadi member. Rencananya aku akan bikin membershipnya lebih oke lagi. Jangan lupa tunggu juga nanti video khusus member agak sore ya. Oke, ciao guys, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Inter Milan di dadaku,
Biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.